Alhamdulillah alladzi farraha 'alaina bi'idil fitr wa ja'alana minal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah bi a'malil khairat wa ijtinabus sayyi'at la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang Allah ridhoi, menjadi orang yang nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita semua merasa bahagia, baik yang puasa penuh 1 bulan maupun yang bolong-bolong, juga tidak ketinggalan yang tidak puasa sama sekali juga merasa bahagia. Namun kebahagiaan ini kalau kita telaah, kita sedih. Kenapa sedih? Karena kita ditinggal oleh Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang mana amal baik kita dilipat gandakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita kalau kita mau minta ampun maka Allah ampuni. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kita harapkan dan seluruh umat Islam mengharapkan ketemu dengan malam itu, ialah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah 1000 bulan dibanding dengan yang lain. Dan di malam Lailatul Qadar itu doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, andaikan engkau ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang kau minta ya Rasul?" Jawab Rasul, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa Rasul, tapi jangan berubah fa'fu anna, karena ini doa Rasul. Hadir Rasul waktu pada kita. Apa artinya? Allahumma innaka afun, engkau Tuhan maha pengampun. Tuhibbul afwa, senang mengampuni dosa-dosa orang. Fa'fu anni, ampuni kami Tuhan, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasul yang sudah dijamin masuk surga ini masih selalu minta ampun kepada Allah. Lah kita yang belum jelas kemana arahnya, ke surga kah, ke neraka kah, naudzubillah,
ini enggan sekali untuk mengucap astagfirullahaladzim, nangis tengah malam mohon ampun kepada Allah. Ini kadang-kadang malas kita lakukan. Rasul yang sudah dijamin masuk surga selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dosa ini ada dua macam. Ada hakullah, ada hak adami. Kalau hakullah, kita dosa kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tinggal di kodok, istighfar kepada Allah, nangis tengah malam kepada Allah, Allah langsung ampuni. Ini hakullah. Namun kalau hak adami berurusan dengan orang lain, kita mendolimi orang lain, ngerasani orang lain, kita minta maaf kepada Allah, baca istighfar kepada Allah, Allah belum tentu menerima. Sampai berhubungan dengan orang itu, orang yang bersangkutan sampai memberi maaf. Kalau tidak memberi maaf, maka Allah tolak doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran yang ditekankan, wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia, memberi maaf kepada orang, bukan minta maaf. Karena kita minta maaf belum tentu itu dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, maka Allah tidak akan menerima. Maka dari itu Rasul mengatakan, fakfuh man dzalaman, maafkan orang yang zalim kepadamu. Tetapi kalau kita tidak memberi maaf orang yang mendolimi itu, maka Allah tidak akan menerima ampunan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah kisah, sebuah cerita yang diterangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang rajulun, orang laki-laki, atau kita sebut nama Ahmad agar mudah untuk menceritakan. Si Ahmad ini dari Khurasan pindah ke Mekah, dan di Mekah ini bergabung dengan masyarakat setempat, termasuk orang yang baik, amanah, paling jujur, paling bagus. Suatu saat ada orang kaya, yang orang kaya ini mau menunaikan ibadah haji. Si kaya ini mempunyai uang 10.000 dinar. Kalau ditus ke rupiah, 10.000 dinar ini hampir 1 M. Waktu itu belum ada bank, jadi orang nyimpan duit di rumahnya. Si kaya ini berpikir, ini duit kalau ditaruh di rumah nanti bisa dijebol maling. Kalau dibawa menunaikan ibadah haji akan keribetnya jaga duit 1 M. Akhirnya nyari orang yang bisa dipercaya untuk dititipin. Ada tetangganya menunjukkan di situ ada orang yang pindahan dari Khurasan yang namanya Ahmad. Coba titip sama sana, karena dia orangnya amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Kemudian singkat cerita dititiplah uang itu. Berangkat si kaya menunaikan ibadah haji. Singkat cerita pulang dari ibadah haji, sampai rumah dan pergi ke tempatnya si Ahmad itu. Alangkah kagetnya. Mungkin kalau di Indonesia ketemu dengan bendera kuning, artinya di situ ada orang meninggal. Nanyalah si kaya ini siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Dikasih tahu yang meninggal adalah si Ahmad beberapa hari yang lewat. Kaget luar biasa. Ini saya nitip duit bukan tanggung-tanggung 1 M.
Ditanya ke keluarganya, adakah si Ahmad ini nitip buah 10.000 dinar? Anaknya tidak tahu, istrinya juga tidak tahu, sanak-sanaknya, tangga-tangganya juga tidak ada yang tahu. Kaget luar biasa, lemes badannya, kira-kira seperti itu. Kemudian dengan kebingungan mencari kemana ini untuk mendapat petunjuk. Akhirnya mencari orang alim yang ahli mukasyafah. Mungkin kalau sekarang mencari dukun, naudzubillah sumnaudzubillah, percaya dukun 40 hari amalnya dihapus. Ini mencari orang alim ahli mukasyafah. Kemudian datanglah ke kiai itu, ke orang alim itu, dan diceritakan permasalahannya itu. Kemudian dikasih arahan, kalau si Ahmad ini termasuk orang bagus, coba kamu datang ke Ma'u Zamzam, Bi'ru Zamzam, datang ke sumur Zamzam, panggil nama Ahmad, insya Allah menjawab. Kemudian si gaya ini berangkatlah tengah malam, karena arahannya tengah malam. Panggil, ya fulan, aina wadi'ati, fulan, mana titipan saya. Manggil sampai capek, tidak ada suara. Kemudian besoknya kembali lagi, dan besoknya kembali lagi, sampai 3 kali tidak ada suara. Pergilah ke kiai tadi, ke sang alim tadi, menceritakan, tadi saya panggil, tadi malam saya panggil sampai 3 malam, ini tidak ada jawaban. Apa kata sang alim tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya khawatir si Ahmad yang kamu anggap orang baik akan terdaftar masuk ke nerakanya Allah. Jadi gimana ini kiai? Kira-kira seperti itu. Coba kamu datang ke Yaman, negara Yaman. Di Yaman itu ada kampung namanya Hadramaut, dan di Yaman ini perkumpulan atau disitulah orang-orang wali. Di Yaman itu ada kampung Hadramaut, dan di kampung Hadramaut itu ada sumur yang namanya sumurnya itu ada yang menyebut berhut, ada yang menyebut burhut. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kemudian tengah malam kau panggil lagi di situ. Singkat cerita, si kaya ini berangkatlah menuju Yaman. Kalau dulu tidak ada pesawat, jadi makan waktu. Nyampe ke Yaman, cari kampung Hadramaut. Setelah dapat kampung Hadramaut, cari sumur burhut, dan sumur burhut ini airnya paling busuk sedunia. Itulah air burhut. Dan wakilah ruh-ruhnya orang kafir, orang musyrik itu dikumpulkan di sumur burhut. Kebalikan Bi'ru Zamzam, air Zamzam, sumur Zamzam, airnya paling bagus sedunia. Dan air Zamzam ini siapapun yang minum dan berdoa, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, nyampe tengah malam si gaya ini panggil, ya fulan, aina wadi'ati, fulan, mana titipan saya. Kalau orang Jawa, si fulan ini, si Ahmad tadi langsung jawab, ya mas, tenang mas. Mungkin kalau orang Bengkulu, ya dang, tenang dang, ada dang, jangan khawatir dang. Duit kamu saya tanam di bawah tempat tidur saya. Saya tidak percaya ke anak saya, ke istri saya. Khawatir tidak amanah karena duit banyak. Kagetlah si gaya tadi. Kenapa orang baik, rajin,
kok terdaftar di nerakanya Allah. Ruhnya dikumpulkan di bi'ru burhut. Lalu sebelum beranjak dari sumur burhut itu orang kaya itu nanya, ya bulan, kenapa Anda ini terdaftar ke nerakanya Allah? Apa jawabnya? Oh iya mas, saya itu pindah dari Burosat ke Mekah itu selisih paham dengan adik perempuan saya. Aku ribut dengan adik perempuan saya sampai saya meninggal. Adik saya itu tidak memberi maaf kepada saya, sehingga amal baik saya itu tidak ada gunanya. Saya daftarkan masuk nerakanya Allah. Oh gitu ya, kata si kaya ini. Kemudian si kaya ini pulang, tidak langsung ke rumahnya, langsung menuju rumahnya si Ahmad. Dan dilihat ternyata uangnya itu ada. Setelah ada, si kaya ini tidak pulang ke rumahnya, akan tetapi pergi ke Burosat, ke kampung halamannya si Ahmad tadi. Dicarilah adik perempuannya ini dan diminta maafkan atas nama si Ahmad. Diceritakan kejadian-kejadiannya itu dan juga dikasih uang, cuma jumlahnya tidak disebut. Akhirnya adik perempuannya ini memberi maaf. Dan beberapa hari kemudian si kaya ini bermimpi didatangi oleh si Ahmad dan mengucapkan terima kasih bahwa roh saya dari sumur burhut sudah dipindah ke bi'ru Zamzam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ambil hikmah daripada cerita ini. Jangan sampai sesaudaraan, tetangga kita, sedusun atau sedesa, atau sanak-sanak kita yang jauh, jangan sampai ada perselisihan paham. Kadang-kadang urusan uang, kadang-kadang urusan warisan, kakak beradik bisa ribut. Ini orang tua yang kurang beruntung namanya. Dan jangan sampai gara-gara orang tua adik-beradik ribut. Orang tua kadang-kadang lagi pun sudah makan belum makan, cerita kepada saudaranya yang tidak tinggal di situ, lalu marah ribut. Jangan sampai ini terjadi. Maka dari itu di Lebaran ini, di bulan Syawal ini, momen yang paling baik harus silaturahim, saling maaf-maafkan agar kita nanti menghadap Allah dengan keadaan kosong, tidak ada dosa sama sekali, membawa pahala yang kita kerjakan. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.